Shalom, bertemu kembali dengan saya, Jimmy Suhadi, dalam program Ada Harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 2-3 bulan ini kita akan membahas topik yang baru saja kita perayakan, yaitu apa? Paskah. Ya. Nah, episode hari ini adalah berbicara tentang mati dan hidup kita oleh karena kasih Yesus. Apa artinya supaya kita mengerti bahwa hidup kita semua karena kasih Yesus. Nah, saudara, kita tahu semua selama ini kita mengerti bahwa di Jumat Agung dikatakan bahwa Yesus mati untuk membawa segala dosa, kelemahan, penyakit, kekurangan, segala yang tidak baik yang ada pada diri manusia, bahkan kutuk-kutuk untuk mati. Nah, coba kita akan belajar hari ini sampai sejauh mana. Sehingga kita betul-betul menyadari, sehingga kita harus menghormati betapa kasih Yesus itu buat kita. Kasih Tuhan buat hidup kita ini luar biasa, saudara. Nah, sekali lagi saya mau ingatkan kita semua, saudara. Sejak jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa, maka manusia dikatakan di Roma 3:23, semua manusia sudah berdosa. Ya, semua manusia sudah berdosa. Nah, artinya tidak ada manusia lagi yang bisa masuk surga atau berkumpul bersama-sama dengan Tuhan nanti pada waktu setelah mati. Tetapi karena kasih Tuhan begitu besar, Dia datang. Nah, ini tujuannya. Nah, untuk apa? Menghidupkan kita kembali. Nah, ini yang kita harus tangkap. Ya. Nah, apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib bukan cuma sekedar begitu saja. Mari kita betul-betul menghayati pengorbanan yang telah Yesus kerjakan buat saudara dan saya. Luar biasa. Saudara, tanpa Yesus mati, nggak ada kehidupan. Ya, tanpa kematiannya tidak ada kehidupan. Nah, ini hari ini saya mau bahas adalah justru itu. Dengan kematian Yesus dan dengan kehidupannya, dibangkitkannya Yesus dari antara orang mati pada hari yang ketiga ini membawa pengertian yang luar biasa ya buat kehidupan kita. Nah, saudara, kita harus mensyukuri hari ini kita hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita ada seperti sekarang ini bukan sekali lagi karena apa yang kita perbuat atau kita layak menerima Nggak, tidak. Secara manusia, saudara, saya mau katakan kita ini nggak ada apa-apanya. Kita bisa menikmati hari-hari sekarang ini semua karena anugerah, karena kebaikan, karena kasih karunia Tuhan. Nah, apa arti mati dan hidup kita oleh karena kasih Yesus? Kita coba lihat dulu mengenai mati. Kita coba buka Roma 6 mulai ayat dari 4 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan demikian ya, ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, tetapi yang saya tekankan di sini adalah bahwa saudara dan saya ya dikatakan waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan waktu kita masuk di dalam baptisan air, yang dikatakan ini adalah kita sama-sama diibaratkan kita dikuburkan. Pada waktu kita masuk dalam baptisan sama dengan Yesus yang mati membawa dosa-dosa kita, maka pengertiannya adalah dosa kita mencakup seluruh keberadaannya, kelemahan, kekurangan, kutuk, penyakit, kegagalan, perceraian, apakah termasuk gen-gen keturunan yang dokter-dokter sering katakan kepada kita, oh engkau punya gen darah tinggi, gen diabetes dan sebagainya. Semua itu saudara sebenarnya ikut dikuburkan dalam baptisan kematian itu. Ya, kenapa? Karena di ayat 5 dengan jelas dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Dengar baik-baik, bahwa tubuh kita yang lama, ya, bahwa manusia lama kita turut disalibkan di kayu salib. Walaupun memang
Saudara, betul yang disalibkan hanya Yesus, ya. Tetapi ingat sekali lagi, Yesus mati di kayu salib bukan untuk dirinya. Mengapa? Karena kita tahu, ya, di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Mengapa? Karena Yesus mati di kayu salib bukan untuk dirinya. Dia tidak perlu mati di kayu salib. Karena kita tahu Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tuhan itu sendiri dan dia tidak punya dosa. Tetapi dia rela mati di kayu salib. Kenapa? Karena dia terlalu amat mengasihi kita. Dia terlalu sayang dengan kita. Nah, itulah yang saya katakan, itulah tujuan utama kedatangan Tuhan ke dunia ini. Kita yang sering lupa dengan dia, kita yang sering mengandalkan diri kita yang sering menganggap, cari Tuhan ntar aja deh. Ya, atau barangkali banyak orang yang berpikir, apa itu Tuhan ada? Siapa sih Tuhan? Atau menganggap, saya gak perlu Tuhan kok, saya bisa lakukan semua. Nah saudara, walaupun sampai seperti itu, ada orang-orang seperti itu, tetapi kembali, saya mau katakan, Tuhan terlalu sayang kita. Termasuk pemirsa yang dengar berita ini hari ini, dia terlalu sayang saudara. Dia rela mati, bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita semua. Keterikatan kita, kelemahan, dosa kita, itu ikut diwakilkan, diambil alih oleh Yesus, disalibkan di kayu salib. Sehingga saudara dan saya tidak perlu disalib. Saya tidak tahu bagaimana sekarang saudara bisa membayangkan. Ya, kemarin saya ke gym, kemudian saya coba-coba bergelantungan di besi, saudara. Ya, bergelantungan di besi. Saya gelantungan dan full, gelantungannya full. Betul-betul full. Dan saya membiarkan badan saya tergantung. Habis. Dan saya ingin saudara juga coba. Mungkin di rumah gelantungan di pintu. Ya, di kusen pintu. Coba saudara bergelantung 5 menit saja saudara. Membiarkan badan ini tertarik ke bawah. Saya jamin kalau saudara yang tidak biasa, saudara akan merasakan tulang-tulang ini ketarik dengan luar biasa dan ampun, ini sakit semua badan ini sampai ke bawah. Pada waktu kita bergelantungan seperti itu, ada daya tarik yang turun ke bawah. Saudara akan merasakan 5 menit saja. Ya, saya mau minta saudara semua yang ada di rumah coba lakukan itu. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib kurang lebih sekian jam. Lebih dari 3 jam. Yesus disalib. Dan bukan cuma itu. Ya, menurut ilmu kedokteran, dan kalau ini dipaku, saudara, di sini dipaku dan bergelantungan badan, maka ini tulang-tulang akan terlepas, saudara. Dan pada waktu kalau terik lebih tinggi lagi, ini tulang berikat ini akan terlepas daripada ikatannya. Saudara bisa bayangkan betapa sakit dan penderitaan Yesus. Belum berdarah, belum berbicara berdarahnya, tetapi berbicara penggantungan itu. Itu sebabnya saya kepengen coba. Benar, kemarin saya praktek. Sebelum syuting ini saya cuma mau praktekkan bagaimana kira-kira rasa sakit penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sehingga pada waktu kita dengar ini kita bisa menghargai betul-betul penderitaan di kayu salib itu sangat amat berat. Dan saudara, ternyata hukuman di salib itu adalah hukuman untuk orang jahat dan itu dikatakan secara kedokteran hukuman yang paling menderita di dunia. Ya, sangat amat menderita. Coba kita lihat apa arti kematian Yesus buat kita. Di ayat yang ke-9, Roma 6 dikatakan demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Ya, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus, maka berarti juga maut tidak berkuasa lagi atas kita. Amin. Saudara,
Betul? Percaya? Nah ini yang perlu kita tangkap. Pengertian maut tidak berkuasa atas kita lagi, ini berbicara secara luas. Maut di sini berbicara bukan cuma kematian secara rohani, tetapi juga berbicara kematian tentang jiwa kita, berbicara tentang kematian tentang tubuh jasmani kita oleh segala penyakit. Kalau bicara jiwa, kematian jiwa, orang-orang mengalami stres, mengalami tekanan-tekanan, dan kita tahu sekarang ini di akhir ujung zaman ini banyak sekali orang yang frustrasi. Ya, tingkat bunuh diri sangat tinggi sekarang ini, dan kita lihat persentase orang membunuh juga sangat tinggi. Orang membunuh sekarang dengan gampang hanya karena hal yang sangat sepele, tetapi karena tekanan membuat dia melakukan pembunuhan. Sekarang orang kita dengar untuk merampok, mengambil motor, dia bukan cuma ngambil tetapi mulai membacok, melakukan sesuatu. Nah, saudara, saya katakan ini berbicara tentang kematian ini, bahwa maut tidak berkuasa lagi, juga termasuk kita dibebaskan. Dan kalau saudara baca di Yohanes ya ayat 20-21, setelah Yesus bangkit, hal yang pertama diucapkan kepada murid-muridnya pada waktu dia ketemu, yang dia akan sampaikan apa? Damai sejahtera menyertai engkau. Wah, dahsyat saudara kalau saudara belajar. Ya, yang pertama diucapkan adalah damai sejahtera menyertai engkau. Nah, itulah pengertiannya. Ya, bahwa maut tidak berkuasa atas Yesus, maka maut juga tidak berkuasa atas kita. Dalam pengertian, hidup kita sudah menjadi sesuatu yang baru. Bagian kita yang mati sudah selesai. Bukan bagian kita lagi. Ya, tidak mengikat kita lagi kematian-kematian itu. Itu sebabnya nanti kita akan belajar bahwa kebangkitan Yesus itu juga akan menjadi kebangkitan kita. Apa arti manusia lama kita? Ya, coba kita lihat di ayat 11 dikatakan apa? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dimaksud di sini adalah kita, manusia lama kita ini, kita harus punya pandangan, kita harus beriman, kita harus punya percaya juga bahwa Yesus mengerjakan kematian itu termasuk buat saya, maka saya sekarang ini bebas dari dosa manusia lama saya. Maka artinya adalah saudara, kita harus memandang saya tidak lagi terikat dengan kelemahan-kelemahan saya. Cara berpikir kita, paradigma kita ini kita harus sesuai dengan apa tujuan daripada kematian Yesus. Ya, episode ini adalah saya pengen supaya kita betul-betul menangkap bahwa kematian Yesus itu buat saya, buat saudara. Sehingga dengan kematian ini, saya mungkin yang tadinya suka ngerokok, terikat dengan rokok, saya yang terikat dengan judi, saya yang terikat dengan pornografi, mungkin saya dulunya kerja suka gagal, ya. Saya merasa diri saya nggak berharga, saya merasa diri saya nggak berguna, atau mungkin sekarang ini karena orang tua kita ada kanker, orang tua kita diabetes, ya, atau ada keluarga-keluarga kita yang cerai, kawin cerai, sehingga kita merasakan hal itu terjadi buat hidup kita. Maka yang perlu kita imani di sini dikatakan ya, bahwa hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Maka yang perlu kita kerjakan di sini adalah sekarang ini yang tadi itu yang saya sebutkan sudah tidak berkuasa lagi atas hidup saya. Ya, tidak berkuasa lagi. Di ayat 12 dengan jelas dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, saya percaya banyak di antara kita yang ingin lepas daripada keterikatan. Setuju? Banyak kita yang mau lepas, tetapi yang sering terjadi adalah kita nggak mampu. Selama ini kita berusaha stop dari rokok, tetapi keinginan daging tadi dikatakan membuat kita kepengen ngerokok lagi. Nah, semua ini terjadi kenapa? Karena kita selama ini mencoba berhenti dari dosa kita,
dengan kekuatan kita. Kita mengusahakan dengan kekuatan kita untuk stop. Nah, hari ini kita mau sampaikan, lihat apa yang Yesus sudah kerjakan. Yang perlu kita tangkap sekarang adalah, saya hanya percaya Yesus mati buat saya, maka semua dosa, kelemahan saya juga sudah dikuburkan. Tadi dikatakan, sudah selesai. Dan yang perlu saya sampaikan pada diri saya adalah, hai Jimmy, engkau tidak terikat dosa lagi. Dosa sudah mati, sudah mati. Artinya kelemahan-kelemahan dalam diriku semua sudah mati. Dan yang ada berikutnya adalah kita akan lihat, saya sudah bangkit. Pemirsa, jangan kaku ya, jangan takut ya dengan pembahasan saya. Ya, ini ada berita sukacitanya nih. Sebenarnya tadi berita tadi juga saya mau katakan berita sukacita. Kenapa? Karena kita dibebaskan dari dosa bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kekuatan Yesus yang sudah menggantikan kita. Dan sekarang kita melihat bahwa sekarang ini Yesus begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Bukan saja sekarang ini dia cuma selesaikan satu bagian, bahwa kita terlepas dari dosa, tetapi juga yang dulunya mati sekarang dibangkitkan kembali. Ya, ada kuasa kebangkitan di mana roh yang membangkitkan Kristus, Yesus dari kematian, roh yang sama juga ada dalam diri kita. Maka coba kita lihat kembali di ayat 4b dikatakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, yaitu kemuliaan Tuhan kita. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, pengertian sekarang ini adalah sebenarnya saudara, Tuhan ingin kita ini sebenarnya menangkap sungguh-sungguh ya. Begitu kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah ciptaan yang baru. Yang baru, hidup yang baru. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan itu juga ada di dalam kita, membangkitkan kita. Nah, tadi saya kasih contoh ya. Kalau sekarang ada orang yang penyakit tadi, yang merasa dirinya punya keturunan gen darah tinggi, gula, kanker. Nah, saudara harus punya keyakinan sekarang bahwa itu semua sudah mati. Nah, sekarang karena saya ciptaan yang baru dan dibangkitkan oleh roh Tuhan, maka saya sekarang bebas dari semua penyakit itu. Yes, amin. Nah ini yang kita perlu tahu, bahwa saya sekarang tidak lagi menerima warisan penyakit, kegagalan, kehancuran, kutuk-kutuk. Saya tidak mau terima itu lagi. Bukan karena saya hebat, tetapi semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu dikerjakan oleh Yesus di kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi hari ini saya mau betul-betul kita menghayati apa yang pengorbanan yang Yesus sudah kerjakan. Jangan berlalu begitu saja. Jangan sampai kita nggak nerima. Sayang sekali. Ya, saudara pendengar yang ada di rumah, pemirsa, apa yang telah Yesus kerjakan itu bagian kita. Yes, benar, siap nerima? Ya, harusnya itu. Maka mari kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Bahwa kebangkitan itu membangkitkan kita. Mari, kalau dulu mungkin kehidupan kita dan situasi sekarang mengenai ekonomi yang kacau balau. Banyak orang yang mengalami kekacauan ekonomi, kesulitan ekonomi. Maka sekarang yang perlu kita imani, mulai saat ini ekonomiku baik, hidupku baik. Bukan karena apa-apa, tapi semua itu baik karena anugerah Tuhan. Karena saya adalah anak Allah. Karena saya anak. Saya menerima semua. Saya menerima kasih karunia. Apa yang Yesus kerjakan itu kita tangkap. Mungkin saudara akan bertanya di rumah, apa semudah itu? Saya jawab iya. Ya, semudah itu. Dan mungkin saudara akan kemudian bertanya, apa kalau sekarang saya percaya kemudian hidup saya yang tadinya saya bangkrut, saya punya utang dan saya punya hidup yang susah akan membaik? Saya jamin iya. Walaupun perlu proses waktu. Dan itu perlu dimulai dengan apa? Mengubah cara berpikir kita. Mulai hari ini saudara, kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih. Kita harus betul-betul menangkap ya apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Melalui Yesus yang mati di kayu salib. Kemudian melalui kebangkitannya itu membangkitkan
apa yang mati dalam hidup kita. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada di antara saudara yang sekarang merasa, ya Pastor Jimmy, saya punya keturunan ini, saya sering gagal, saya hidup dalam keadaan miskin, keturunan saya miskin, keturunan saya diabetes dan sebagainya. Dan bagaimana itu hilang? Bagaimana sekarang Bapak Pastor bercerita tentang ini dan semua beres? Saya mau sampaikan saudara, sebelum kita terima sesuatu dalam kenyataan, maka kita harus menang dulu di dalam alam pikiran kita, dalam hati kita. Betul? Ya. Kenapa? Kalau di dalam hati dan pikiran kita tidak menerimanya, kita nggak akan menerimanya dalam kenyataan. Ini harus dimulai dengan apa? Iman kita, percaya kita. Itu sebabnya mari saya mau sampaikan, kalau ada di antara saudara yang ada di rumah punya pikiran seperti itu, atau masih terikat atau masih merasa, aduh pastor saya seperti itu, maka hari ini saya mau sampaikan, hidup kita, mati kita ada di tangan Yesus. Amin. Maka kalau kita percaya Yesus sudah bangkit, maka sekarang kita juga percaya kita menerima kebangkitan itu. Melalui apa? Percayakan seluruh kehidupanmu. Yakinkan sekarang ini. Dan saudara akan lihat mujizat akan terjadi. Kuasa itu akan terjadi. Ya, sekali lagi, apa semudah itu? Ya, saya katakan. Betul. Itulah yang dinamakan mujizat. Kalau saudara yakin sekarang ini, yang di rumah, yang punya penyakit, yang punya kelemahan apa, saudara yakin punya apa, sungguh-sungguh yakin kebangkitan Yesus adalah kebangkitan hidupmu, mari kita berdoa bersama-sama. Dan percayalah, sekarang juga mujizat itu akan terjadi. Saudara berani? Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar saat ini Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau hidup, Engkau Allah yang luar biasa, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Itu sebabnya Kau datang ke dunia untuk menjadi manusia, menanggung, mengambil semua kelemahan, kekurangan, penyakit, kutuk kami. Dan Kau mati di kayu salib. Dan Tuhan, Engkau membangkitkan Yesus di hari yang ketiga. Yesus bangkit dari hidup dan hidup, maka kami pun bangkit dan hidup. Sehingga kami dilepaskan dari semua penyakit. Tidak ada lagi penyakit keturunan atau penyakit apapun dalam hidup kami. Kami dilepaskan dari kemiskinan. Kami dilepaskan dari kegagalan. Dilepaskan dari semua yang jelek. Dan kami menerima kehidupan yang baru. Yaitu hidup di dalam Kristus Yesus. Hidup yang penuh mujizat. Hidup yang penuh dengan kuasa. Hidup yang penuh dengan keajaiban itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mendengar kebenaran firman ini dan kami mau mempercayai seluruh hidup kami. Karena kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertindaklah dengan iman. Lakukanlah. Dan saudara akan lihat perubahan demi perubahan akan terjadi. Dan saya yakin sekarang ini banyak mujizat sudah terjadi. Banyak mujizat sudah terjadi. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan bagi saudara yang punya masalah keuangan, saudara akan lihat pintu-pintu sedang dibukakan bagimu. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tinggal di dalam Dia. Percaya bahwa kasih Kristus begitu besar atas dirimu. Amin. Oke saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya mari ikuti terus episode-episode berikutnya. Karena berikut-berikutnya terus saya akan berbicara bahwa Yesus mati untuk apa? Buat kita. Ya. Nah, terima kasih bersama saya Jimmy Suhadi. Dan kalau saudara masih ada pertanyaan, mari hubungi saya melalui SMS atau email di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.